pencurahan Roh Kudus memulakan era yang baru. Pencurahan Roh Kudus memulakan satu zaman yang baru. Oh saudara, di antara pembaharuan adalah Roh Kudus tidak dibatasi atau tidak terhad kepada orang-orang tertentu. Kitab-kitab Perjanjian Lama yang menerima urapan Roh Kudus adalah 3 jawatan sahaja. Orang awam, orang Israel mungkin dari jauh. Tetapi yang sungguh-sungguh diurapi hanya raja, nabi, dan imam. Kings, prophets, and priests. Tetapi dalam era yang baru ini, pada hari Pentakosta yang pertama, yang tercatat dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia. Inilah era yang baru yang Tuhan mau lakukan kepada umatnya. Saudara, perkara yang terakhir yang saya mau kongsikan di dalam firman Tuhan, mari kita kembali kepada Kisah Para Rasul dalam bab yang kedua. Hari Pentakosta merupakan hari kelahiran gereja. The day of Pentecost is the birthday of the church. Bila 120 murid menerima baptisan Roh Kudus, hari itulah atau waktu itulah jemaat atau gereja pertama wujud di kota Yerusalem. The day of Pentecost is the birthday of the church. Dan kita perlu tahu apa yang gereja awal lakukan sebagai aktiviti utama mereka. Saya percaya ayat ini tidak asing bagi kita. Saya mau bacakan ayat 42, bab yang sama, bab yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mungkin saya mau baca ayat 41 dulu, saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada empat dimensi kewujudan gereja. Ada 4 aktiviti utama. Waktu gereja dilahirkan pada hari Pentakosta, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Maksudnya, waktu itu Alkitab itu merupakan kitab Perjanjian Lama, sebab kitab-kitab Perjanjian Baru belum semua ditulis, sedang ditulis oleh rasul-rasul. Kemudian baru ada kanon atau kitab-kitab Perjanjian Baru. Yang dihuraikan oleh rasul-rasul adalah kitab-kitab Perjanjian Lama kita. Khususnya dari bahasa Ibrani dan kemudian bahasa Yunani, Septuaginta, dipakai oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, khususnya kepada bangsa-bangsa yang lebih memahami bahasa Yunani, karena bahasa Yunani waktu itu adalah bahasa sedunia, bahasa antara bangsa ketika itu. Saudara, inilah inti atau takrifan apa itu eklesia, gereja Tuhan. Eklesia ini adalah bermaksud, perkataan aslinya eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dan mereka berkumpul di satu tempat. Inilah perkumpulan, kalau dalam konteks Kristen, eklesia maksudnya adalah perkumpulan orang percaya. Orang percaya selalu berkumpul. Pada hari Pentakosta pun di sebuah rumah 120 murid sedang berkumpul.
Subhanallah saudara, luar biasa. Saudara, itulah sebabnya saudara, sungguh pun kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan 16 tentang Pentakosta, di antara perintah Tuhan di situ adalah umat Tuhan harus bersukaria, celebrate, rejoice in the day of Pentecost. Tapi untuk tahun ini, saudara, bukan juga saya tidak mau bersuka cita. Kadang-kadang di rumah, duduk di rumah, saya lompat-lompat juga menyanyi kepada Tuhan, pakai YouTube. Tetapi kita sedia maklum keadaan semasa. Gereja Tuhan tidak dapat berkumpul. Dan saya pun terkejut. Sudah mau dekat 3 bulan, sudah ini PKP. Saya harap dan saya berdoa, tidak ada jemaah yang terlalu selesa duduk di rumah sahaja. Dan ibadah online ini pun bukan penggantinya. Ini cuma bersifat sementara, saudara. Sebab rencana Tuhan, firman Tuhan, adalah gerejanya berkumpul. Ada persekutuan orang-orang percaya. Dan kita harus refleksi. Dan kita harus rindu. Supaya Tuhan membuka jalan bagi umatnya untuk sekali lagi berkumpul. Bukan hanya duduk di rumah. Jangan terlalu selesa. Sebenarnya saudara, beberapa tahun yang lalu sebab teknologi semakin maju kan. Di US dan beberapa tempat yang maju ada kumpulan orang Kristen yang langsung tidak mau berkumpul. Saya menonton sejak online service. Ini sebelum pandemik saudara, mungkin 10-15 tahun yang lalu. Ada kumpulan-kumpulan Kristen yang mengatakan, teknologi sudah maju. Malaslah saya mau datang di gereja, saya duduk di rumah sejak menonton television. Dan saya mau katakan, memang hari ini tidak cukup masa saya bahaskan ini, saudara. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, hanya dari bab 2 sahaja. Beberapa kali disebut bahwa orang percaya berkumpul. Mereka berkumpul bersama. Ini inti. Apakah itu eklesia, gereja Tuhan? Mereka rindu berkumpul bersama, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memecahkan roti, berdoa. Inilah persekutuan orang percaya. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta yang kita rayakan di dalam Tuhan. Khususnya pada hari Pentakosta, Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan janjinya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Inilah pemberian Tuhan yang terutama. Tidak ada orang yang mengaku Kristen harus ragu-ragu lagi sama ada saya sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Sebab bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau memberi, ini karunia Roh Kudus kepada kita, supaya memberi kita kuasa untuk melayani Dia. Supaya kita sungguh-sungguh mendapat penglihatan. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa-Nya untuk memuliakan Tuhan. Selagi Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya, Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kuasa Roh-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk mendengar firman-Mu, Saudara. Kami bersyukur ya Bapa, meskipun kami masih mengalami kengkangan untuk beribadah bersama atau berkumpul bersama, kami tidak dapat merayakan Pentakosta seperti
dahulu kala ya Tuhan. Namun kami tetap percaya akan kekuasaan-Mu ya Tuhan. Engkau ampuni kami ya Bapa. Jika ada dosa-dosa, sehingga Tuhan murka atas umat-Mu ya Bapa, kami bertobat ya Tuhan. Kami meninggalkan segala kejahatan hati. Mungkin ada yang mengeraskan hati, belum siap dibentuk, tidak siap menerima teguran. Karena firman-Mu mengatakan, bagi mereka yang mendengar teguranku, kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku kepada mereka. Ya Bapa, inilah doa kami. Penuhilah setiap anak-anak-Mu dengan roh-Mu hari ini. Agar kami dapat bersuka cita di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan berdoa, doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.